Pemirsa, cendekiawan Daniel Dakidai meninggal dunia pada 6 April lalu. Dalam seminar online mengenang kepergian cendekiawan NTT, Dr. Daniel Dakidai, para panelis mengungkapkan perjalanan karir Dakidai yang menyatukan dunia akademik, jurnalisme dan aktivisme selama hidup sejak di Flores hingga ke Itaca. Daniel Dakidai tidak pernah berhenti terpaku pada satu titik. Ia menempuh pendidikan dalam bidang filsafat, ilmu administrasi negara, politik komparatif, media, dan studi Asia Tenggara. Jejak-jejak kekritisan Daniel Dakidai membekas sejak usia muda, sejak mengenyam pendidikan di Seminari Tinggi St. Petrus, Ritapit, Flores, NTT, dan tetap terpelihara hingga akhir hayatnya. Daniel Dakidai identik dengan jurnal Prisma, di mana setahun lulus dari UGM, ia membesarkan jurnal ilmiah yang menjadi pegangan utama mahasiswa, akademisi, dan intelektual Indonesia pada zaman Orde Baru. Riwayat kerja intelektual Daniel Dakidai banyak dihabiskan membedah hubungan cendekiawan dan kekuasaan. Kegelisahannya terhadap relasi kebudayaan, kekuasaan, intelektual, tertuang dalam karyanya Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru pada tahun 2003. Ketertarikannya juga berlanjut lewat kolaborasi dengan sosiolog Fedi Hadis dalam kumpulan tulisan Social Science and Power in Indonesia pada tahun 2005 yang membongkar bagaimana pengaruh kekuasaan Orde Baru dalam ilmu sosial di Indonesia. Kontribusi terbesar Daniel justru letak pada ketegasan sikap untuk menghindari benturan kepentingan dalam berkarya. Ia tidak dekat dengan pengusaha dan pemilik modal. Ia juga menjaga jarak dengan konsisten kepada para penguasa. Saya juga sangat berbangga hati. Kenapa? Karena dalam salah satu pembicaraan Pak Daniel, ia pernah mengatakan demikian, bahwa semua ide, pemikiran, dan gagasan yang sekarang beliau sering lakukan, itu adalah karena lembaga Seminari Mateloko. Sumbangan Daniel buat perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia sudah sangat penting karena dia menakodai jurnal ilmu pengetahuan sosial yang paling penting di dalam saya kira sejarah Indonesia kontemporer. Ya. Jadi itu. Lewat karya-karyanya, Daniel Dakidai terlihat jelas berhadapan dengan kekuasaan. Hal itu dinilai membuatnya tidak tergoda menjadi teknokrat atau mencari jabatan di pemerintahan. Ia memilih jalan intelektual publik dan mencerahkan nalar publiknya dengan pemikiran serius yang mendalam terkait persoalan sosial, budaya, kenegaraan, serta kebangsaan. Nah, kalau tadi Bang Fedi sudah mengatakan ada 2 atau 3 tema besar ya, pemikiran atau risetnya Pak Daniel ya, ekonomi politik media massa, sosiologi produksi pengetahuan, dan katakanlah biografi. Kalau saya mungkin titik temunya dengan Pak Daniel itu ada di tulisan-tulisan, riset-riset mengenai parpol, pemilu, dan jejak pendapat. Sikap kritis yang kita rasakan dan tanpa mereka menceritakan bahwa itu sangat kritis. Dan karena itu, saya kira banyak sekali orang yang mengagumi, mengapresiasi pergulatan Bung Daniel sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, sebagai penulis, dan sebagai aktivis. Bung Daniel ini begitu tekun, begitu setia dengan pilihannya. Boleh dibilang kalau kita mengikuti, mencermati, melihat Daniel dari dulu sampai sekarang ini, boleh dibilang beliau ini menyerahkan seluruh hidupnya untuk memajukan ilmu pengetahuan. Daniel Dakidai lahir di Ngada, NTT, 22 Agustus 1945. Dan mengembuskan nafas lahir pada 6 April 2021. Lewat karya-karya yang diproduksinya, ia mewariskan etos kerja intelektual yang serius untuk generasi saat ini. Generasi diharapkan intelektual kritis dan senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah ilmiah. Nadia Hutagalung, Berita 1, Jakarta.